Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Susilawati, peserta pelatihan matematika guru MTS dari MTS Yaspida Sukabumi, pelatihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Bandung, Jawa Barat tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tabung, kemudian jaring-jaring tabung, dan menghitung luas permukaan tabung. Ayo kita belajar tabung. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian tabung, yang kedua menjelaskan unsur-unsur tabung, dan yang ketiga menentukan luas permukaan tabung. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang berbentuk tabung. Setelah memperhatikan gambar-gambar yang tadi, perhatikan gambar di samping ini untuk kita bisa mengambil pengertian apa itu tabung. Untuk mengetahui pengertian tabung, kita lihat dulu bentuk dari tabung. Dari bentuk ini kita bisa mengambil satu pengertian, bahwa tabung adalah merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Selanjutnya, unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung ada 4, yaitu yang pertama 2 sisi, kemudian jarak alas ketutup atau disebut dengan tinggi, yang ketiga jari-jari lingkaran, dan yang keempat bidang lengkung. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama 2 sisi. 2 sisi ini berbentuk lingkaran. Antara lingkaran atas dan lingkaran bawah itu kongruen dan sejajar. Yang kedua, jarak alas ketutup. Jarak alas ketutup ini sama dengan tinggi tabung. Kemudian yang ketiga, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Itu pasti adanya di alas dan tutup tabung. Kemudian yang keempat, bidang lengkung. Bidang lengkung ini disebut juga dengan selimut tabung. Selanjutnya, untuk kegiatan supaya kalian mengetahui apa itu jaring-jaring tabung, yang pertama, ambil sebuah kotak berbentuk tabung yang telah disediakan. Kemudian, potong rusuk-rusuknya sehingga apabila dibuka akan menyerupai bidang datar. Dan yang ketiga, terbentuklah sebuah jaring-jaring tabung seperti gambar di samping ini, yang terdiri dari 2 lingkaran. Lingkarannya ada di atas dan di bawah, dan ada selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Itu adalah gambar jaring-jaring tabung. Kemudian, setelah mengetahui jaring-jaring tabung, kita akan menentukan rumus permukaan tabung. Rumus permukaan tabung ini terdiri dari 2 lingkaran, yaitu lingkaran atas dan lingkaran bawah. Rumus dari lingkaran, luas lingkaran adalah 2 pi r kuadrat. Maka di sini 2 lingkaran sama dengan 2 pi r kuadrat. Ini adalah dari 2 lingkaran. Kemudian dikalikan luas selimut tabung, yaitu panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang. Maka rumusnya 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r. 2 pi r ini adalah panjang dari selimut tabung yang sama dengan keliling lingkaran tinggi tabung. Atau dari rumus di atas ini bisa dibentuk menjadi 2 pi r dikali R ditambah T. Itu adalah ruas permukaan tabung.
Selanjutnya, setelah kalian mengetahui bagaimana luas permukaan tabung, rumusnya, kemudian juga jaring-jaringnya, perhatikan sebuah kaleng susu berbentuk tabung berjari-jari 7 cm. Jika tinggi kaleng susu tersebut adalah 11 cm, maka tentukan. Yang pertama, luas alas kaleng susu. Sebelum kalian mengerjakan soal latihan ini, akan dijelaskan bagaimana cara menghitung luas alas kaleng susu. Kaleng susu ini berbentuk lingkaran, maka yang dipakai adalah rumus lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Kemudian yang kedua, luas selimut kaleng susu. Luas selimut kaleng susu ini berbentuk persegi panjang atau sama dengan keliling lingkaran 2 pi R dikali T. Kemudian yang ketiga, luas permukaan kaleng susu. Yang dimaksud luas permukaan kaleng susu ini berarti 2 kali luas lingkaran ditambah dengan selimut tabung. Memakai rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu 2 pi R kali R ditambah T. Kemudian yang terakhir, luas permukaan kaleng susu tanpa tutup. Untuk menghitung luas permukaan kaleng susu tanpa tutup, berarti rumus yang dipergunakan adalah yang pertama, rumus luas lingkaran, pi R kuadrat ditambah dengan luas selimut kaleng susu yang tadi dengan bagian B. Atau sama dengan untuk menghitung bagian D ini, jumlah dari jawaban bagian A dengan jawaban bagian B. Itu untuk menyelesaikan luas permukaan kaleng susu. Untuk lebih lanjutnya, silahkan kalian buka buku latihan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini bagaimana untuk mengetahui definisi tabung, kemudian mengetahui jaring-jaring tabung dan menentukan rumus luas permukaan tabung dan mengerjakan soal latihan dari luas permukaan tabung bisa kalian pahami. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.